Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah, itu bukti kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Oleh karena itu mari, biar pagi hari kita mau memuji dan menyembah Dia, karena hanya Dia yang patut kita puji dan kita sembah. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kalau hingga pagi hari itu Tuhan masih berikan kami perpanjangan umur. Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mau pakai semuanya ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, segera kami naikkan pujian penyembahan kami. Setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu. Ada lawatan bagi setiap kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang berada dalam ruang-ruang pribadi mereka masing-masing. Marilah Tuhan, curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, bahwa kami bersekutu dengan-Mu lebih. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Setia dalam setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataan-Mu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu.
selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Engkau selalu setia Tuhan dalam setiap langkah dalam hidupku. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawa dalam getapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku
buat kasih setia-Mu Tuhan. Janji-Mu selalu pasti dalam hidupku, sepasti fajar yang merekah di setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat kami dalam kesesakan, hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Saat badai hidup menerpa hidup kami, hati kami tenang karena masih ada Tuhan bagi kami. Pertolongan-Mu itu ajaib. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanyalah Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kekuatan, pengharapan yang baru, dan berkat Tuhan rohani jasmani untuk kalian semua. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, mempelai surgawi kami, dan oleh persekutuan Roh El Kudus, pimpinlah ibadah kami. Berkati firman-Mu buat hati kami semua, baik hamba yang menabur maupun umat yang beribadah, urapi kami semua. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan rendah hati, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita melihat satu kebenaran penting dalam firman Tuhan, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya jemaat GPT Luchos yang sedang beribadah bersama secara online, firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus begitu penting bagi orang Kristen. Roma pasal 8 ayat 37 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lihat di ayat ini, tidak mungkin ada orang yang ingin hidupnya kalah, gagal, berantakan dalam berbagai masalah kehidupannya. Bahkan orang Kristen yang mundur, sampai murtad, sampai masuk neraka. Tidak mungkin orang menginginkan itu. Kalau toh ada, pasti pikiran dan hatinya sudah digelapkan oleh kuasa kegelapan. Tetapi semua orang Kristen rindu untuk kehidupannya menang. Itu sebab kalau kita teliti konteks surat Roma ini, surat Roma pasal 1, 2, 3 itu bicara tentang keadaan manusia yang semuanya telah berdosa. Pasal 4, 5, 6 bicara tentang pembenaran oleh iman dalam Kristus. Pasal 7 itu bicara pergumulan kerohanian yang ingin maju. Kerohanian yang dirintangi oleh kedagingan, oleh dosa, oleh tipu daya iblis. Sehingga Paulus berkata dalam pasal 7, dia menjerit, siapa yang dapat melepaskan aku, supaya aku bisa berkemenangan. Di ayat 24, 25-nya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi kita melihat kemenangan ini yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 itu bersifat majemuk. Kita lebih dari pemenang. Semua orang Kristen merindukan untuk menang dalam pergumulan rohaninya. Kalau kita lihat konteksnya, di sini orang-orang Kristen di Roma sedang mengalami penganiayaan yang berat. Bahkan Paulus dalam penjara. Jadi saudara, mengapa kita perlu lebih dari pemenang? Sebab kehidupan ini banyak pergumulan. Kemenangan itu kehendak Tuhan. Kalau tidak, untuk apa? Dituliskan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Kita itu lebih dari pemenang. Dan dituliskan itu karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kalau kita pahami, mari kita secara sistematis merenungkan apa sih pengertiannya lebih dari pemenang itu. Baru poin terakhir, bagaimana caranya menjadi pemenang seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat kelompok pertama, pengertian menjadi lebih dari pemenang. Terjemahan sehari-hari mengatakan kemenangan yang sempurna.
kemenangan yang sempurna. Itu terjemahan sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, lebih dari pemenang. Maksudnya pengertian kelompok pertama ini adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota umat Allah. Yaitu para pengikut Kristus. Yaitu anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Yang oleh Rasul Petrus dikatakan, dahulu kamu bukan umat, sekarang kamu telah menjadi umatnya. Dahulu kamu belum beroleh kemurahan belas kasihan Allah, sekarang kamu telah dikasihaninya, menjadi anggota keluarga Allah. Itu lebih dari pemenang. Mengapa? Sebab untuk diselamatkan, untuk menjadi anggota kerajaan surga, kita tidak berperang apa-apa. Kristus melakukan semua seorang diri di kayu salibnya. Itu sebab ayat 37 tadi, oleh Dia yang mengasihi kita. Apa buktinya Kristus mengasihi umat manusia? Khususnya bagi orang-orang tebusannya. Ketika Dia menggenapkan semuanya seorang diri, pertempuran, membebaskan manusia dari dosa, dari cengkeraman iblis, dari maut dan neraka. Dia telah selesai, Dia telah menang. Kalau saudara perhatikan surat Roma ada ayat yang mengatakan, oleh Adam seorang, semuanya telah berdosa, semuanya telah kalah. Tapi oleh seorang Adam terakhir, yaitu Kristus Yesus Tuhan itu, maka kita lebih dari pemenang. Jadi yang pertama, siapakah orang-orang yang disebut lebih dari pemenang? Itulah anak-anak Tuhan yang telah percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai mempelai laki surgawi yang akan datang kembali. Yaitu orang-orang yang dosanya telah dihapus oleh darah Yesus yang mulia itu. Yang kedua, siapakah orang-orang yang lebih dari pemenang? Yaitu mereka yang oleh imannya yang besar, imannya yang teguh. Kelompok yang kedua ini mereka sering mengklaim janji-janji Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan begitu rupa. Mereka tidak bimbang walaupun kenyataan cobaan yang berat. Mereka maju, mereka melawan semuanya. Bahkan sering kelompok anak-anak Tuhan seperti ini. Mereka mendesak Tuhan. Seperti memaksa Tuhan, Tuhan harus tolong saya. Mereka sering berkata mujizat masih ada. Nah, karena kesungguhan, keteguhan, dan imannya yang besar, mempercayai Tuhan, bertekun, mencari, minta kemurahan kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka mengalami janji-janji Tuhan yang besar, yang hebat itu. Misalkan Tuhan berjanji dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup dan hidup dengan berkelimpahan. Sehingga orang-orang Kristen kelompok pertama ini seringkali sukses. Hidup mereka kecukupan, bahkan kelimpahan. Hidup mereka berkemenangan atas kuasa gelap, atas dosa, atas berbagai masalah. Mereka diberkati, mereka sukses, mereka bahagia. Mereka orang-orang yang lebih dari pemenang tanpa berbuat banyak. Keluaran 14 ayat 14 berkata, berdiam dirilah, kata firman Tuhan. Aku yang berperang ganti kamu. Maksudnya mereka berdiam diri, mereka mendesak Tuhan. Mereka berlutut, berdoa tak jemu-jemunya. Berdoa tak henti-hentinya, tak bimbang.
mereka mendesak Tuhan sampai Tuhan turun tangan. Berdiam diri bukan berarti mereka malas-malas. Inilah kelompok kedua yang disebut lebih dari pemenang. Mereka hanya berdoa. Mereka hanya mempercayai Tuhan. Mereka menantikan janji Tuhan harus genap. Dan itu banyak contoh-contoh di Alkitab. Abraham, Hana, Yusuf dan seterusnya. Jadi kelompok kedua ini imannya cukup kuat. Imannya besar. Nah itu sebab kita jangan menyalahkan kelompok ini. Yang seakan-akan ekstrim caranya. Seperti Tuhan itu dipaksa. Seperti Tuhan itu harus menuruti kemauannya. Memang itu diajarkan di firman Tuhan. Yang penting, daripada kita mengkritiki, menyalahartikan sikap mereka yang begitu ekstrim secara rohani, secara imannya. Lebih baik kita mencontoh imannya. Jangan mencontoh perbuatan imannya. Misalnya mereka doa malam. Kita belum tentu membuktikan iman kita dengan doa malam. Mungkin dengan puasa setengah hari. Mungkin mereka begitu ekstrim. Memberi persembahan yang gede-gede, yang besar. Mereka nekat, mereka percaya Tuhan mesti memberkati kembali. Ya biar aja. Mungkin cara kita mengekspresikan iman bukan dengan memberi persembahan. Mungkin lain caranya. Pendek kata. Mereka ini kelompok iman yang seperti lembu dari Basan. Gemuk kuat. Imannya begitu besar. Hebat. Sehingga mujizat sering terjadi dalam hidup mereka. Itu sebab alangkah baiknya orang-orang Kristen di zaman yang sulit di akhir zaman ini mengikuti iman yang seperti itu. Iman yang mengalahkan dunia, kata surat 1 Yohanes. Iman yang mengalahkan dunia. Daripada kita menyalahpahami, mengkritik. Kelompok kedua ini luar biasa. Kelompok pertama tadi juga luar biasa. Sudah menjadi anak Tuhan, ditebus. Menjadi umat pilihan. Tapi kelompok ketiga, siapa yang disebut para pemenang itu? Yaitu orang-orang yang berhasil melewati penderitaan karena imannya. Mereka yang berhasil melewati masalah-masalah hidup yang berat, yang tak henti-hentinya, yang bertubi-tubi, yang tidak segera dapat diatasi. Kesulitan, kesukaran demi kesukaran. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, bahkan dalam kesehatannya. Sampai kelompok yang ketiga ini, mereka itu dianiaya. Mereka itu mempertaruhkan nyawanya. Mereka bukan cuma memberi persembahan materi. Mereka juga bukan cuma setia berbakti dan melayani. Mereka membayar sampai dengan darahnya. Dengan nyawanya. Itu bisa kita lihat di negara-negara di belahan bumi. Di mana kekristenan dibenci. Di mana kekristenan ditindas, dibunuhi. Anak-anak Tuhan itu secara sewenang-wenang. Tapi mereka berhasil melewati semua itu. Dengan apa? Dengan rela. Dengan bersuka cita. Dengan bersyukur. Wah, luar biasa. Sampai diceritakan dalam sejarah gereja. Waktu Kaisar Romawi melihat cara orang Kristen ini setia melewati berbagai macam penganiayaan. Kaisar Nero berkata, aku tidak paham. Kenapa mereka ini sampai begini rupa? Kok masih tetap mau ikut Yesus? Haleluya. Jemaat ibadah online, di mana saja Anda berada. Inilah kelompok ketiga yang disebut oleh firman Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Mungkin saja mereka kelompok-kelompok ketiga ini semasa di dunia
tidak terlalu mendapat banyak berkat Tuhan. Secara materi, tidak terlalu nyaman mengikut Tuhan secara badannya. Banyak masalah yang membuat mereka harus hadapi, lewati. Kehilangan rumah, kehilangan suami, istri, anak. Problem ini, problem itu. Bahkan sekali lagi nyawanya hilang. Saya yakin mungkin berkat di bumi tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas kemuliaannya lebih besar. Roma 8 ayat 18 dikatakan, penderitaan yang kamu alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima. Jelas, kelompok ketiga ini, mereka yang lebih mengutamakan, lebih mementingkan pahala surgawi daripada kesuksesan hidup di dunia. Kelimpahan materi di dunia. Mereka lebih memilih jalan salib, jalan sempit. Seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Roh itu berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar kata Roh Kudus. Siapa yang menang, aku beri nama yang baru. Aku dudukkan memerintah bersama aku dan seterusnya. Jelas. Ini menunjukkan mereka mendapatkan yang jauh lebih baik. Kesuksesan yang sejati. Harta yang sejati. Kemuliaan, kehormatan yang abadi. Mereka lebih mementingkan itu. Ini juga disebut lebih dari pemenang. Jangan menghina. Jangan menganggap orang-orang seperti ini kurang iman. Jangan menganggap kelompok ketiga ini orang-orang Kristen yang belum diurapi. Orang-orang Kristen yang kurang mendapatkan mujizat Allah. Memang beda. Kalau yang kedua itu imannya kuat-kuat. Mujizat sering terjadi. Biarlah dua-dua ini kita pahami. Karena di Alkitab menceritakan seperti itu. Untuk apa? Diperdebatkan. Untuk saling mengejek secara tidak langsung di mimbar-mimbar gereja. Ya, dalam percakapan anak-anak Tuhan. Tidak. Biarlah kita tetap setia di senang dan susah. Kelompok yang keempat. Untuk menjadi pemenang atau disebut lebih dari pemenang. Atau kemenangan yang sempurna. Yaitu anak-anak Tuhan yang rindu, mau bertanggung jawab melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Memberitakan Injil, memberitakan jalan selamat kepada semua orang yang belum diselamatkan. Dia menunjukkan jalan ke surga tanpa pamrih, tanpa maksud kristenisasi, tanpa maksud untuk memperbesar gereja. Mereka betul-betul tulus memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat dan berhasil memimpin orang lain sampai percaya dan menerima Yesus. Bukan cuma memberitakan saja, sampai berhasil memimpin orang percaya dan menerima Yesus. Ini juga disebut kelompok lebih dari pemenang. Sebab ada ayat yang mengatakan dalam Injil Lukas. Kalau satu orang berdosa, bertobat. Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Tidak ada ayat yang mengatakan. Kalau manusia menemukan teknologi yang canggih. Malaikat bersorak-sorak. Tidak ada. Tetapi ada ayat mengatakan. Kalau orang berdosa satu saja bertobat. Ribuan malaikat menyanyi bersorak. Surga bergembira. Coba saudara nilai harga satu jiwa. Seringkali kita mengabaikan. Seringkali orang Kristen hanya aku memikirkan kepentinganku, kebutuhanku, masalahku, gerejaku. Kurang menginjil. Ayo akhir zaman ini. Perlu hati-hati yang berkobar untuk memberitakan Injil, untuk membimbing orang lain pada jalan keselamatan. Kelompok yang kelima,
supaya disebut jadi orang-orang yang lebih dari pemenang atau kemenangan yang sempurna. Nah, itulah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan masuk pengangkatan di akhir zaman. Sebab akan terjadi pengangkatan. Entah kapan. Ada yang bilang begini, cuma ini sekedar saja saya singgung. Mereka dapat penglihatan bahwa nanti tahun baru terjadi rapture pengangkatan. Tanggal 10, bulan 10 ini akan terjadi peristiwa bencana yang besar di dunia. Apa itu, kapan, di mana tempatnya nggak tahu. Nggak usah bingung. Kalau terjadi berarti dari Tuhan. Kalau nggak terjadi abaikan saja. Tapi yang jelas Alkitab mengajar akan terjadi pengangkatan. Nah, mereka yang masuk pengangkatan inilah yang disebut lebih dari pemenang. Sehingga mereka itu meninggalkan kesusahan di bumi, di mana bumi diperintah secara kejam oleh antikris. Roh antikris sudah muncul sejak ribuan tahun, ratusan ribuan tahun yang lalu. Tapi antikrisnya belum muncul. Dan saya beritahu saudara, munculnya di generasi kita ini. Saudara percaya atau tidak, saya katakan, saya tidak bernubuat. Ya, saya teliti Alkitab, munculnya di generasi kita akhir zaman ini. Kapan tepatnya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, kalau sudah antikris muncul, ingat pujian kuno itu berkata, ku pergi, kalau kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kalau kesusahan datang, ku pergi. Kesusahan yang apa? Sekarang ini banyak kesusahan, lihat. Gara-gara COVID, kesusahan merambah semua sektor kehidupan. Jangankan di Indonesia, WHO aja kebingungan. Negara-negara superpower pun seperti tidak berdaya. Ya saudara, sebab semua itu sudah dituliskan, digariskan dalam firman Tuhan. Tetapi ada janji supaya satu kali anak-anak Tuhan masuk pengangkatan sebelum antikris memerintah. Poin penutup terakhir. Bagaimana caranya jadi pemenang? Wah, kalau saya uraikan makan waktu banyak. Tapi saya buat sederhana jemaat yang beribadah pagi hari ini. Senantiasalah bersekutu dengan Yesus Kristus, penyelamatmu, Tuhanmu, mempelai surgawimu. Itu mempererat hubungan dengan sumbernya, Kristus Yesus Tuhan itu. Dialah pemenang yang sejati. Dialah pemenang yang sempurna. Sudah mengalahkan semua. Sehingga segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi ada dalam tangannya. Bayangkan itu. Raja segala raja itu akan datang segera di akhir zaman. Dia akan memerintah. Ini gak main-main. Ini pengharapan Kristen yang luar biasa. Ini yang dinanti-nanti oleh umat manusia sesungguhnya. Tapi umat manusia tertipu. Antikris dikira Mesias penyelamat itu. Padahal bukan. Penyelamat yang sejati. Pemenang yang sejati Yesus Kristus. Itu sebab caranya untuk jadi pemenang. Izinkan hadirat Tuhan sebanyak mungkin melimpah di hatimu. Kehidupan kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Baik secara formal maupun tidak formal. Berdoa senantiasa, baca firman. Bersekutu, hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menjadikan kita pemenang. Sebab Dia penolongnya supaya kita jadi pemenang. Puji nama Tuhan. Apakah Anda hari-hari ini mengalami kekalahan? Mengalami
berbagai macam kesulitan, batinmu, ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, pelayananmu. Ingat, masih ada harapan. Dia peduli. Dia hanya sejauh doa. Berserulah. Dia tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Itu kata sebuah syair pujian yang indah. Mari, pagi hari ini, tundukkan kepala Anda. Buka hatimu sejenak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah umat-Mu. Inilah sidang jemaat-Mu yang membutuhkan kemenangan demi kemenangan. Engkau saja yang tahu keadaan mereka. Engkau yang mengerti pergumulan hidup mereka lahir batin Tuhan. Engkau yang tahu kesulitan-kesulitan pribadi, keluarga, ekonomi, kesehatan, pelayanan gereja. Bahkan pemerintahan kami, negara bangsa, kota kami. Engkau tahu Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa sedang dalam kekelaman. Mari Tuhan, jadikan umat-Mu pemenang dulu. Supaya mereka dapat memberkati orang lain. Supaya mereka jadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kesulitan. Kami lemah Bapa, tapi bersama Roh-Mu kami dikuatkan. Kami lebih dari pemenang oleh firman-Mu yang kekal itu. Sebab Engkau sudah menentukan kita sekalian lebih dari pemenang. Kami percaya ya Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu. Kuatkan setiap pribadi melewati semuanya ini. Sampai kemenangan yang sempurna. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Mempelai surgawi yang akan datang kembali. Hamba peralaskan doa ini kepada Bapa surgawi. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu berdoa. Angkat wajahmu, buka hatimu dengan penuh syukur. Hari ini katakan Tuhan, aku jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Turunlah berkat ilahi dari Bapa, Putra, dan Roh El Kudus. Allah yang esa dan kekal yang setia kepada umatnya. Memberkati saudara, melindungi saudara, memimpin saudara, mengkuatkan saudara, menyertai saudara, roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya di bumi ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.